Assalamualaikum Evan Filah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang komika yang memplesetkan surah Al-Kafirun. Jadi, orang ini namanya Adit MKM dan dia ramai dibicarakan di Twitter setelah mengunggah foto poster acara Open Mic dirinya bertajuk Bagiku Agamaku, Bagimu Agamaku Salah. Banyak warganet yang menginterpretasikan itu sebagai plesetan atas terjemahan surah Al-Kafirun ayat 6, yakni bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin ya ikhwan filah. Kami boleh nulis agama di KTP, tapi bikin gereja ditolak mulu. Kami boleh pakai salib kemana-mana, tapi setiap nongkrong disuruh login. Bahkan banyak orang nggak bisa bedain Kristen, Protestan, sama Katolik. Buat mereka pokoknya kami kafir, salah, penyembah berhala, neraka. Sebut Adit MKM melalui akun Twitter pribadinya @aditmkm pada Sabtu 6 Mei 2023. Oke Ivan Filah, jadi gara-gara tweetnya si Adit MKM dan gambar yang diupload si Adit MKM ini kemudian viral di media sosial dan menjadi perdebatan. Nah, kemudian Ketua MUI pun juga menanggapi tentang hal ini. Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia, Khalil Nafis, juga ikut memberi tanggapan atas cuitan Adit MKM itu. Ayat bagimu agamamu dan bagiku agamaku adalah ayat toleransi. Harap jangan diplesetkan, ujar Khalil Nafis melalui cuitan di akun Twitter @Khalil_Nafis pada Senin 8 Mei 2023. Menurut Khalil, terjemahan surah Al-Kafirun ayat 6 adalah ajakan untuk bertoleransi dan menghargai berbagai agama di dunia. Ayat itu tidak menyalahkan apalagi merendahkan agama lain, ujarnya. Ayat itu malah mengajarkan toleransi yang sebenarnya, saling menghargai dengan agama orang lain dan teguh dengan keyakinan sendiri, ujarnya menegaskan. Selain itu, Khalil juga mengingatkan bahwa agama bukan sesuatu yang mudah diangkat sebagai komedi, apalagi masyarakat kebanyakan telah memahami bahwa agama berfungsi sebagai tuntunan hidup sehingga tidak layak muncul dalam komedi berlebihan seperti itu. Oke, Ivan Filah, jadi gimana tanggapan kalian tentang hal ini? Nah, kita bahas dulu tentang kalimatnya. Bagiku agamaku, bagimu agamamu salah. Nah, jika si Adit MKM ini menganggap bahwa ajaran Islam seperti itu, ya memang sebenarnya seperti itu, Ivan Filah. Kita itu menganggap bahwa agama mereka itu salah. Tapi permasalahannya si Adit ini nggak memahami tentang hal itu. Si komika ini maunya orang Islam juga menganggap bahwa agama non-Muslim itu benar. Entah itu Kristen, Katolik, bahkan Hindu, dan lain-lain sebagainya. Nah, Evan Filah, ini kan yang disebut sebagai pemikiran pluralisme yang menganggap bahwa semua agama itu benar. Tuhannya itu sebenarnya cuma satu, tapi namanya aja yang berbeda-beda. Sama tata cara mereka beribadahnya aja yang berbeda-beda. Dan ini adalah suatu bentuk kesesatan dan kekacauan dalam berpikir Ikhwan Fillah. Ya gimana bisa kemudian agama itu benar? Gimana bisa kemudian Islam dan Kristen itu benar secara bersamaan? Kenapa kemudian pluralisme ini cacat logika? Ya kalian bayangin aja, di dalam agama Islam, orang Kristen itu masuk neraka. Di dalam agama Kristen itu pun juga sebaliknya. Orang Islam masuk neraka. Mereka menyebut bahwa Nabi Muhammad itu nabi palsu dan masuk neraka. Nah ini kan sesuatu yang bertentangan. Orang Tuhannya kemudian sudah beda gitu kan ya. Mereka pakai Trinitas, kemudian kita pakai Tauhid. Nah itu sudah sangat berbeda. Apalagi dengan Tuhannya orang Hindu. Yang kemudian sampai berjuta-juta itu ya Ikhwan Filah. Nah ini sesuatu yang rancu jika kita menyamakan bahwa semua agama itu sama dan semua agama itu benar. Yang namanya toleransi itu bukan membenarkan semua agama, tapi yang namanya toleransi itu kita itu menghargai agama lain dan membiarkan mereka beribadah menurut keyakinan mereka masing-masing. Itu adalah toleransi yang benar. Karena kita itu berbeda, makanya kita itu bertoleransi. Kalau kita itu sama, ya ngapain kita bertoleransi? Orang kita udah sama gitu kan ya. Nah, Ikhwan Filah, kemudian dia juga menyinggung masalah login. Setiap kali nongkrong, disuruh login. Sebenarnya bukan disuruh ya, mungkin cuma diajak aja. Dan itu mungkin juga cuma bercanda. Tapi ya kalau disuruh login, ya itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang umat muslim kepada
orang-orang non-muslim. Kenapa? Ya, seperti orang yang menunjukkan orang tersesat itu sebuah jalan. Nah, seperti itu juga kita orang-orang non-muslim itu ingin menunjukkan Islam kepada orang-orang non-muslim. Dan orang-orang non-muslim pun juga berpikir seperti itu seharusnya. Orang-orang non-muslim yang baik, mereka itu mengajak kemudian umat Islam ini ke agama mereka. Ya itulah yang dilakukan oleh para pendeta-pendeta mereka. Kenapa? Ya karena pendeta-pendeta mereka belum plural, pemikirannya belum sekuler, gitu kan ya Ikhwan Fillah. Nah Ikhwan Fillah, berikutnya si komika ini membahas tentang gereja. Seharusnya kalian itu sebagai non-muslim bersyukur tinggal di Indonesia. Kenapa? Ya, coba kalian lihat di India sana, orang-orang non-muslim itu kemudian diperlakukan secara rasis, baik itu muslim, baik itu Kristen. Bahkan 4 hari yang lalu ada berita yang menyatakan bahwa gereja dibakar di India, sampai kemudian puluhan orang tewas. Nah, kalian bayangin aja seberapa mengerikannya di India itu. Dan di sini, di Indonesia yang mayoritasnya muslim, Masya Allah, nggak ada kemudian gereja yang dibakar lalu dibantai penduduknya gitu kan ya. Nah, hal yang terjadi di negara-negara mayoritas Islam itu justru sebaliknya. Orang-orang non-muslim itu dihormati dan dihargai. Di Indonesia banyak tuh gereja, dan kalaupun gereja itu ditolak untuk dibangun, yaitu pasti ada alasannya. Mungkin tidak memenuhi kemudian syarat-syarat berdirinya sebuah rumah ibadah. Dan itu juga terjadi. Di berita-berita kemudian disebutkan mereka itu playing victim gitu ya Ikhwan Fillah. Padahal syaratnya nggak terpenuhi, tapi mereka menuduhnya, waduh kita didiskriminasi. Nah ini kan suatu hal yang parah. Kita lihat banyak juga gereja-gereja yang sebenarnya sepi ya Ikhwan Fillah. Daripada kalian buat gereja baru, mending kalian isi aja gereja-gereja yang udah ada itu ya Ikhwan Fillah. Oke Ikhwan Fillah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Yang terakhir kita doain aja semoga dia ini diberikan hidayah oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.